Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang berjudulkan menentukan populasi dan ukuran sampel yang representatif, yang beranggotakan Misela Iscahyo, Nurul Fajria, Chandra Raja Utomo, dan Muhibul Mutatoirin. Teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sampling random dan sampling non-random. Sampling random yaitu pengambilan sampel secara acak yang dilakukan dengan cara undian, sedangkan sampling non-random atau disebut juga sebagai incidental sampling yaitu pengambilan sampel tidak secara acak. Teknik sampling random. Yang pertama, sampling random sederhana. Yang kedua, teknik sampling bertingkat. Dan yang ketiga, teknik sampling cluster. Sampling random sederhana digunakan jika populasi bersifat homogen. Dikatakan sederhana karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, teknik sampling bertingkat. Teknik ini digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat. Yang ketiga, teknik sampling cluster. Teknik ini biasanya digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Teknik sampling non-random. Teknik sampling non-random ini terdiri atas 5 macam, yaitu teknik sampling sistematis atau systematical sampling, teknik sampling kebetulan atau accidental sampling, teknik sampling bertujuan atau purposive sampling, teknik sampling kuota atau quota sampling, dan teknik bola salju atau snowball sampling. Yang pertama, teknik sampling sistematis atau systematical sampling. Teknik ini sebenarnya dapat termasuk kepada teknik random sampling sederhana yang digunakan secara ordinal. Artinya, anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, setiap kelipatan 10 atau 100 dari daftar pegawai di suatu kantor. Pengambilan sampel hanya nomor genap atau ganjil saja, dan lain sebagainya. Keuntungan dari teknik ini ialah lebih cepat dan mudah. Dan sedangkan, kelemahannya adalah kadang-kadang kurang mewakili populasinya. Kemudian yang kedua, teknik sampling kebetulan atau accidental sampling. Teknik sampling kebetulan dilakukan apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau dijumpai dan dipandang orang yang pernah dijumpai tersebut. Dan teknik ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Misalnya, kita ingin meneliti pendapat masyarakat tentang kenaikan harga atau keluarga berencana, maka pertanyaan diajukan kepada mereka yang kebetulan dijumpai di pasar atau di tempat-tempat lainnya. Keuntungan menggunakan teknik ini ialah murah, cepat, dan mudah. Namun, kelemahannya ialah kurang representatif. Selanjutnya, teknik sampling bertujuan atau purposive sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Sebagai contoh, untuk meneliti tentang disiplin siswa, maka yang dipilih adalah orang yang ahli dalam kesiswaan, seperti kepala sekolah, PKS urusan kesiswaan, ketua OSIS, dan anggota tersebut yang dijadikan anggota sampel. Keuntungan menggunakan teknik ini ialah murah, cepat, mudah, serta relevan dengan tujuan penelitiannya. Sedangkan kerugiannya ialah tidak representatif untuk mengambil kesimpulan secara umum atau generalisasi. Yang keempat, teknik sampling kuota atau quota sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh, jemaat haji yang berangkat ke Tanah Suci sudah diberi jatah atau kuota oleh Persatuan Haji Indonesia atau PHI yang bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 250.000 orang haji dari populasi
250 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya, satu orang calon haji mewakili 1.000 orang penduduk, menurut Ridwan dan Akdon dalam bukunya tahun 2006 halaman 246 sampai 247. Yang terakhir adalah teknik bola salju atau snowball sampling. Teknik penentuan sampel bola salju ini digunakan apabila jumlah sampel yang diketahui hanya sedikit. Dari sampel yang sedikit tersebut, peneliti mencari informasi sampel lain dari yang dijadikan sampel terdahulu. Sehingga makin lama jumlah sampelnya makin banyak. Seperti bola salju yang menggelinding, makin lama bola tersebut makin besar. Selanjutnya adalah menentukan besar ukuran sampel. Cara menentukan besarnya ukuran sampel menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Gay dan Dill pada tahun 1992, berpendapat bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat diregalisir. Ukuran sampel yang diterima bergantung pada jenis penelitiannya. Yang pertama, penelitian korelasional, sampel minimum sebanyak 30 subjek. Yang kedua, penelitian deskriptif, sampel minimum 10% dari populasi. Yang ketiga, penelitian kausal perbandingan, sampel sebanyak 30 subjek per grup. Yang terakhir, penelitian eksperimental, sampel minimum 15 subjek per grup. Selanjutnya, menurut Roscoe tahun 1975 mengungkapkan cara untuk menentukan beberapa sampel, diantaranya yang pertama, ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk penelitian. Yang kedua, dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang terakhir, penelitian sederhana dalam eksperimental dengan control eksperimen yang ketat dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai 20. Yang ketiga, menurut Slovin tahun 1960, menentukan ukuran sampel suatu populasi dengan formula, rumusnya adalah N sama dengan N per N D kuadrat plus 1, di mana keterangan N kecil itu merupakan sampel, N besar itu merupakan populasi, dan D merupakan nilai presisi 95% atau S19 sama dengan 0,05. Contohnya, jumlah populasi ialah 125, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah sampelnya adalah 125 per populasinya 125, kemudian nilai presisinya 0,05 kuadrat plus 1. Maka hasil yang didapat adalah 95,23 dan dibulatkan menjadi 95. Selanjutnya, Frankel dan Whelan pada tahun 1993 mengemukakan besar sampel minimum untuk yang pertama penelitian deskriptif sebanyak 100, kemudian penelitian korelasional sebanyak 50, yang ketiga penelitian kausal perbandingan sebanyak 30 per grup, yang terakhir penelitian eksperimental sebanyak 30 per 15 per grup. Yang terakhir, menurut Malhotra tahun 1993 berpendapat bahwa ukuran sampel dapat ditentukan dengan cara mengalihkan variabel dengan 5 kali jumlah variabel. Contohnya, jumlah variabel yang diamati 20, ya maka sampel minimalnya adalah 5 kali 20, hasilnya 100. Baik, untuk selanjutnya, menghitung rumus besar penelitian. Yang pertama, rumus sampel penelitian cross-seksional. Untuk penelitian survei, biasanya rumus yang bisa dipakai menggunakan proporsi binominal. Jika besar populasi N diketahui, maka dicari dengan menggunakan rumus sampel cross-seksional. Jika besar populasi N tidak diketahui, maka besar sampel dihitung dengan rumus Lewis besar sampel penelitian.
Yang kedua, rumus sampel penelitian gas control and cohort. Besar sampel untuk penelitian gas control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Penelitian membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok, kasus, dan kontrol tidak harus 1:1, tetapi juga bisa 1:2 atau 1:3 dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Rumus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumus sampel minimal besar sampel penelitian gas control. Yang kedua, rumus sampel minimal besar sampel penelitian cohort. Selanjutnya, penelitian eksperimental. Menurut Supranto J. tahun 2000, untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap, acak kelompok atau faktorial, secara sederhana dapat dirumuskan J sama dengan T kurangi 1, R kurangi 1, lebih besar 15. Keterangan T sama dengan banyaknya kelompok perlakuan, J jumlah replikasi. Untuk mengantisipasi hilangnya unit eksperimen, maka dilakukan koreksi dengan 1/1 dikurangi F, di mana F adalah proporsi unit eksperimen yang hilang atau mengundur diri, atau bisa disebut juga dengan dropout. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.